Katanya dulu tuh memang di kamar 25 itu ada cewek yang tinggal di situ dan dia itu hamil bang. Terus dia bunuh diri di kamar mandi sebelahnya itu, gitu. Dan katanya memang itu cowoknya tuh agak mirip sama gua katanya gitu. Gue langsung merinding bang kan waktu itu kan, gila ini kok bisa ya gitu kan. Itu dari lorong itu mau ke kamar gue tuh lumayan agak panjang lah jalannya gitu ya, sekitar 6 atau 5 meter lah gitu kan. Kedengeran kan suaranya. Nah itu kedengeran banget suara langkah kaki, nggak pakai sendal sih, gue dengernya gitu. Karena nggak ada suara tok 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 gitu kan. Posisinya kan gue tidur kan di kasur lantai bang, begini kan, otomatis kan denger banget tuh, denger suara langkah kaki itu. Dan itu langkah kakinya berhenti tepat di depan kamar gue bang waktu itu. Jadi gue tuh posisinya lagi tiduran nih, lagi tiduran di rumput gitu kan. Gitu ya? Dia gini bang, aduh berani bang. Kata dia gini, namaku Sekar, gitu kan. Terus rambut yang ada di kamarmu itu adalah rambutku, katanya gitu. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, balik lagi di Lentera Malam. Seperti biasa, sekarang kita ada di segmen Saksi Misteri. Oke, di sebelah gua sekarang udah ada narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya. Kita kenalan dulu sama narasumbernya. Bang Fajri, Ya, apa kabar? Baik bang. Ini lu mau cerita tentang kamar kos nomor 25. Betul bang. Yang pernah lu tinggalin selama 2 tahun ya? 2 tahun. Itu kejadiannya tahun berapa? 2015 akhir. 2015 akhir. Iya benar. Bulan Desember gue masih ingat banget itu. Desember itu? Boleh cerita sedikit nggak tentang cerita yang bakal lu bawain kali ini? Jadi di tahun 2015 ini gue ngalamin teror bang di sebuah kosan di daerah Jakarta Utara. Jadi di situ tuh ada sebuah kamar nomor 25 yang katanya itu memang angker. Dan di situ di sebelahnya ada kamar mandi, di situ ada penghuninya. Itu cewek ya. Dan cewek itu dia suka sama gue bang. Iya. Dan kemungkinan karena gue tadi sempat ngobrol-ngobrol sama si Fajri nih, lu sempat ngebersihin kamar mandi yang itu ya? Iya benar. Karena sebelum lu masuk situ itu berantakan parah. Berantakan parah banget, kayak udah nggak dipakai bertahun-tahun bang. Kayak kotor-kotor banget, Kotor itu sampah-sampah ada. Iya, banyak sampah. Dan itu kan ada dua kamar mandi ya? Sebelahnya itu kayak gimana kondisinya? Sebelahnya biasa sih, dia bersih. Jadi nggak sebelahnya pas bang, jadi dia agak kesini dikit, nggak pas di sebelahnya. Oh nggak nempel, cuma Nggak nempel. untuk kondisinya itu lumayan jauh antara kamar mandi yang Jauh itu banget, sama yang satu lagi. Iya, jauh banget. Yang satu tuh bersih lah, biasa lah ya, kayak kamar mandi pada umumnya. Yang ini tuh bener-bener kayak gudang kosong gitu bang. Iya, iya. Dan sempat lu bersihin. Sempat gue bersihin. Dan ini cerita epic banget. Kalian harus tonton videonya sampai habis. Karena gue tadi sempat dengar ceritanya langsung dari si Fajri, itu epic banget. Jadi buat kalian, jangan skip videonya dan ceritanya, skip aja iklannya, dan gak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini.
Oke, jadi ini kejadian mistis yang lu alamin. Ini kejadiannya tahun berapa dan awal mulanya gimana sih sampai lu bisa ngalamin hal-hal mistis ini? Boleh ceritain ke kita gitu? Jadi kejadian ini terjadi di akhir tahun 2015, mau ke arah 2016 Bang ya. Awalnya itu gue kan cari kosan karena gue dipindahin nih kerja di daerah Jakarta Barat waktu itu, dan itu gue harus pindah kos lah intinya yang deket kan. Nah akhirnya gue nemu nih salah satu kos di Jakarta Utara. Nah di sini nih ada satu kamar yang cukup angker ya, itu kamar nomor 25. Nomor 25. Nomor 25 betul. Dimana di situ ada sosok cewek yang sering neror gua nih. Sebenarnya sih nggak cuman gua banyak yang diteror, cuman paling ekstrim kayaknya gua Bang. Karena kata orang pinter sih memang itu si hantu itu tuh suka sama gua Bang. Oh iya. Gitu. Di akhir tahun 2015 itu, jadi gue dimutasi nih kerja yang tadinya di daerah Tangerang, dimutasi ke daerah Jakarta Barat. Dan gue harus cari kosan yang baru kan, karena jaraknya lumayan jauh juga. Gue dapet nih kosan nih dari teman gue di daerah Jakarta Utara. Dibilang di situ ada salah satu beberapa kamar yang kosong Bang katanya Bang. Akhirnya gue survei lah ke sana Bang, sama teman gue itu, sebut aja namanya Ricky. Nah sore itu sepulang kerja nih, si Ricky ngejemput gue ke kantor nih buat survei bareng kan. Waktu awal sih gue masuk ke kosan ini, memang sih ada rasa ragu sedikit Bang ya. Karena ragunya apa? Gue ini tipikal orang yang cukup menjaga kebersihan Bang. Nah pas gue masuk ke gang yang mau ke arah kosan Ricky ini, itu lumayan kumuh gitu ya, sempit, kotor gitu kan. Dari situ gue udah mulai ragu nih sebenarnya nih. Cuman ya udahlah, gue coba dulu nih survei nih masuk ke dalam kosannya. Nah begitu masuk, rasa ragu gue tuh hilang Bang. Karena gue lihat tuh kosannya tuh bersih, terus terawat gitu lah, pokoknya kayak nyaman gitu ya. Nah terus kosan itu jadi terdiri dari 3 lantai Bang. Jadi kosan itu kan terdiri dari 25 kamar di setiap lantainya Bang. Nah sedangkan kamar si Ricky ini ada di lantai 2 di kamar nomor 12. Pas gue datang tuh gue disambut tuh sama ibu-ibu paruh baya yang ternyata itu adalah pemilik kosnya. Nah karena si Ricky ini kan udah lumayan lama tuh tinggal di situ Bang. Jadi dia kayak dikasih kepercayaan gitulah sama ibu kosnya. Udah nih dikasih kunci buat survei kamar-kamar yang kosong itu kan. Nah pas awal masuk tuh ke kamar si Ricky ini, pas gue lihat kamarnya sih gue srek Bang. Karena gue tuh tipikal orang yang lumayan susah nih buat cari kosan yang bener-bener sesuai kriteria gitu kan. Jadi kenapa gue srek di situ? Karena kamarnya itu bersih, terus dinding sama lantai juga bersih, dan yang paling penting tuh di tembok belakangnya tuh ada ventilasi Bang, buat sirkulasi udara kan, jadi nggak terlalu panas kan. Nah tapi gue juga mikir lagi nih, kalau misalkan gue ngekos bareng sama dia, sedangkan gue kan punya bini nih, punya anak istri, nanti kalau misalkan sewaktu-waktu mereka dateng nih ke Jakarta gitu kan dari kampung kan, gue bingung tuh gimana nampung mereka gitu kan. Akhirnya ya udahlah yuk kita survei ke kamar-kamar yang kosong gitu kata si Ricky. Udah kita ngelewatin tuh lorong demi lorong, itu kosannya kan lumayan gede ya, 25 kamar. Jadi itu banyak lorong-lorong kayak rumah sakit gitu sih kesan awal pas gue datang ke situ. Jadi ada banyak lorong gitu. Singkat cerita, udah kita masuk ke lorong yang satu sebelahnya kamar si Ricky tuh, lorong nomor 1 lah itu ya. Di situ memang ada beberapa yang kosong, tapi nggak ada yang serp Bang. Sama gue nggak tahu kenapa nggak ada yang serp gitu kan. Akhirnya sampailah di kamar nomor 25 tuh, kamar terakhir di lantai 2 itu. Nah pas gue ngelewat ke situ, entah kenapa nih gue rasanya tuh kayak tertarik nih sama kamar ini nih gitu kan. Walaupun itu kamar nggak ada ventilasi kayak di kamar Ricky itu, tapi gue ngerasa adem di situ Bang. Beda sama kamar-kamar sebelah yang kosong itu. Di situ paling adem. Gue juga bingung kok bisa adem di sini gitu kan. Nah terus di sebelah kamar nomor 25 ini, jadi itu ada kamar mandi. Ada kamar mandi kan di sudut Bang. Ada kamar mandi, di sebelah kamar mandi itu ada dapur umum. Jadi kosan ini nih di setiap lantainya memang ada dapur umum untuk para penghuninya gitu, lengkap dengan fasilitas kompor segala macem gitu ya. Nah udah, jadi singkat cerita malam itu gue masih bimbang nih Bang nih, apakah gue pengen nempatin nomor 25 atau mau bareng sama Ricky nih. Tiba-tiba malam itu kan gue kayaknya udah males pulang lah, pengen nginep di rumah Ricky tuh kan, di kamar Ricky. Si Ricky nyetuk, nggak apa-apa Mas, di sini aja bareng sama gue gitu katanya. Kan kita bisa lebih irit gitu kan. Namanya kita kan perantau Bang ya, maklum lah ya. Pasti pengen cari yang irit, yang murah gitu kan. Karena harga kosannya berapa tuh di situ? Murah, cuman gope waktu itu tahun 2015. Jadi 2,5 berdua. Ya gitu kan. Nah singkat cerita tuh malam itu gue masih agak bimbang, tapi
ya udahlah, apa boleh buat lah, gue coba dulu tinggal di sini gitu kan, di kamar Ricky ini berdua untuk menghemat kan. Udah tuh akhirnya gue 2 hari kemudian gue pindah ke situ kan, gue jadi penghuni baru tuh di kosan Ricky itu. Di kamar 25. Bukan, di kamar 12 bang. Gue Masih di tempatnya Ricky dulu. Iya, jadi gue belum kepikiran pengen nempatin nomor 25 itu karena apa namanya tadi yang faktor biar berdua lebih murah itulah ya. Udah, singkat cerita sebulan 2 bulan tuh belum ada kejadian apa-apa nih bang nih. Sampai suatu malam nih sepulang kerja nih ya. Jadi gue tuh sekitar jam 7 malam gue pengen mandi bang. Tapi kamar mandi di koridor kamar gue tuh penuh semua, kan ada 2 tuh kamar mandi penuh semua, lagi ada yang mandi di situ. Mau nggak mau gue harus cari kamar mandi lain kan. Nah akhirnya gue ke kamar mandi yang deket nomor 25 itu bang. Di sana itu ada 3 kamar mandi. 2 juga. Nah yang satu lagi isi juga. Gue langsung feeling dong, oh berarti yang kosong yang kamar mandi ini, yang samping nomor 25. Udah akhirnya gue masuklah ke situ. Gue kaget bang di situ. Jadi tuh kamar mandi itu bener-bener kotor banget. Terus kayak nggak terawat. Udah gitu cuman ada sampah banyak numpuk di situ. Sama ada ember gede di dalamnya. Di atas ember gede itu tuh ada cermin usang. Bisa kan bayangin gimana tuh seremnya. Ini merinding lagi nih. Karena gue tuh emang tipikal orang yang suka kebersihan ya gitu ya. Gue nggak betah tuh ngeliat kayak gitu saking kotornya kan. Gue bersihin aja bang tuh semua tuh. Nggak mikir apa-apa tuh gue. Pokoknya gue bersihin aja, gue sikatin tuh semua lantainya, embernya gue bersihin. Nah terus pada saat gue ngebersihin itu emang gue kayak sedikit ngeliat sekelebatan bayangan gitu. Terus udahlah gue nggak mikir apa-apa lagi. Toh gue di sini bersih-bersih nggak ganggu gitu kan pikir gue. Udah akhirnya singkat cerita udah bersih semua. Dulu lumayan malam juga kan bang ya. Jadi gue agak mempercepat lah. Nah udah, abis itu gue mandi nih. Pas gue mandi, dari cermin itu, cermin yang sebenarnya sih cerminnya udah kusem banget ya, udah usang gitu. Cuman gue masih bisa ngelihat kayak sekelebat bayangan sepasang mata gitu bang, kayak lagi ngeliatin gue gitu. Tapi pas gue melek nggak ada apa-apa, gitu kan. Terus gue mandi lagi nih. Nah tiba-tiba dari arah luar kamar mandi itu ada yang gedor pintu kamar mandi. Gue kaget dong spontan. Karena emang gue di situ juga lagi was-was, ketambah lagi ngedenger ada ketokan pintu itu bang. Gue langsung nanya siapa gitu kan. Ternyata ada suara cowok tuh dari luar. Siapa di dalam gitu kan, dia nanya gitu. Saya dari koridor sebelah sejauh gitu kan. Saya numpang mandi di sini karena di kamar mandi sebelah sana penuh semua, saya bilang gitu. Habis itu gue tungguin, nggak ada jawaban lagi bang. Gue pikir, gue masih mikir positif lah. Oh pasti ini orang penghuni juga nih yang mungkin pengen mandi di sini juga gitu kan, pikir gue gitu bang. Gue nggak mikir apa-apa lagi, udahlah gue percepat mandi, gue langsung keluar. Begitu keluar, gue ngeliat nih ada orang di situ, kan namanya lorong kan, kadang-kadang tuh ada orang yang lagi santai di situ gitu kan. Nah itu orang-orang tuh kaget ngeliat gue gitu kan. Gue pikir kenapa nih orang ya, kok pada kayak heran gitu kan. Salah satu orang nanya, Mas mandi di situ gitu kan. Iya mas itu kan. Terus orang itu kayak nggak jadi ngelanjutin ucapannya gitu, kayak emang kenapa? Gue pengen nanya sebenarnya emang kenapa gitu kan? Mungkin ini orang kaget karena ngelihat gue penghuni baru gitu ya, belum kenal lah gitu. Akhirnya gue jalan tuh pergi ke kamar. Itu sekitar jam 8 lah, jam 8 malam. Nah kebetulan di malam itu si Ricky ini dia lagi kebagian shift malam. Shift malam itu dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi. Nah, malam itu nggak tahu kenapa gue nggak bisa tidur bang. Jadi kayak ngerasa gelisah gitu ya, nggak tahu kenapa lah. Pokoknya udah coba merem tapi nggak bisa merem. Gue jujur aja kepikiran sama kamar mandi itu. Kayak ada yang ngawasin gitu kan. Gue nggak bisa tidur tuh nyampe malam tuh. Udah coba dengerin musik lah. Udah coba chattingan sama istri lah. Pokoknya udah segala macem lah. Kok masih nggak ngantuk juga nih. Sampai sekitar jam 2 tuh kalau nggak salah. Jam 2 itu gue udah nggak tahu harus ngapain lagi nih. Tiba-tiba gue tuh kayak ada yang ngebisikin nih. Pokoknya lu harus ngelakuin sesuatu gitu kan. Ada yang ngebisikin kayak gitu. Jelas suaranya. Jadi tuh kayak batin gue sendiri sih sebenarnya sih yang ngomong lu harus ngelakuin sesuatu gitu kan. Nah akhirnya gue kayak inget nih. Wah jangan-jangan gara-gara tadi gue bersih-bersih belum sempet numpang-numpang nih. Gue emang waktu itu nggak sempet numpang-numpang karena gue langsung bersihin aja lah udahlah gitu ya. Nah, akhirnya gue tuh jam 2 malam tuh,
gue mengendap-endap lah ya dari kamar tuh menuju kamar mandi yang udah sepi banget waktu itu kan. Udah sampai sebelum sampai ke kamar mandi itu kan ngelewatin yang kamar nomor 25 itu tuh. Iya. Nah di situ juga gue nggak tahu kenapa setiap lewat kamar itu tuh kayak pengen liatnya ke situ terus bang gitu loh. Kayak ada yang narik gue buat ngeliat gitu ya. Iya bener. Terus udahlah gue nggak hirauin lagi. Gue langsung jalan aja ke kamar mandi itu. Gue buka pelan-pelan pintunya. Terus di situ gue baca bismillah sih ya. Di situ gue coba ngomong. Saya minta maaf kalau saya ganggu di sini. Saya nggak niat ganggu. Saya cuman pengen numpang mandi di sini. Saya bilang gitu. Selesai gue ngomong gitu, itu tiba-tiba aja bang, langsung semerbak banget bau bunga kayak bunga melati gitu bang. Dalam kamar mandi itu? Dalam kamar mandi itu. Jadi gue emang nggak pernah ngeliat sih sosok kuntilanak atau hantu apapun. Cuman gue tau lah ya rumor yang beredar kan kalau misalkan bau bunga gitu pasti kan identik sama kuntilanak. Ya gitu betul kan. Gue langsung lari bang itu bang, lari ke kamar tapi gue lari sambil nahan gimana caranya biar jangan kedengeran sama orang gitu kan. Soalnya kan jam segitu kan gak enak juga kan. Gue lari tuh, udah lari dengan ya nggak tahu gimana caranya waktu itu gue lari tapi gue nyampe ke kamar. Habis itu gue langsung masuk ke kamar, tuh merinding banget tuh waktu itu kan. Nah terus nggak lama dari gue masuk, gue denger ada suara langkah kaki di koridor kamar itu. Di depan kamar lu? Jadi ini kan kamar gue begini nih bang ya, di lorong gitu kan. Iya. Itu dari lorong itu mau ke kamar gue tuh lumayan agak panjang lah jalannya gitu ya, sekitar 6 atau 5 meter lah gitu kan. Kedengeran kan suaranya. Nah itu kedengeran banget suara langkah kaki, nggak pakai sendal sih, gue dengernya gitu. Karena nggak ada suara tok gitu kan. Posisinya kan gue tidur kan di kasur lantai bang, begini kan. Otomatis kan denger banget tuh, denger suara langkah kaki itu. Dan itu langkah kakinya berhenti tepat di depan kamar gue bang waktu itu. Lu bisa nggak bayangin gimana parnonya gue waktu itu kan. Gue sendirian malam itu. Udah gitu, gue nungguin nih, gue udah siap siap pokoknya apapun yang bakalan terjadi nih, gue udah siap dah pokoknya. Gue udah nunggu nih, 5 menit, 10 menit. Tapi nggak ada suara apa-apa lagi. Akhirnya karena gue udah saking ketakutan, ngantuk juga sih sebenarnya sih bang ya. Cuman ada rasa takut juga. Nah udah akhirnya gue tutupin aja tuh pakai selimut. Dan akhirnya gue sekitar subuh tuh baru bisa tidur bang. Nah sekitar jam 8 pagi gue denger ketokan pintu dari arah luar kamar. Ternyata tuh si Ricky kan baru pulang. Si Ricky pulang, gue kondisinya tuh badan kayak lemes buat itu kan, kayak lemes, kurang tidur gitu kan, capek gitu. Terus si Ricky-nya bilang gini, belum bangun mas gitu kan. Iya Ki belum. Tiba-tiba si Ricky tuh ngedeket bang ke arah gue bang, ngedeket ngeliatin gue dari ujung rambut sampai kaki. Gue kan bingung kenapa nih anak nih. Ternyata di leher gue tuh ada kecupan merah. Di leher? Di leher. Dan nggak cuma satu bang, ada beberapa, 3 kalau nggak salah. Si Ricky itu pikiran dia tuh nakal nih. Wah lu abis di rumah siapa mas gitu kan? Kok lu ada kecupan di situ gitu kan? Iya. Gue bingung dong apaan sih gitu kan? Maksudnya. Sampai bawa cewek ke kamar itu. Nah gitu bang. Sedangkan gue tidur sendiri kan. Gue langsung ambil cermin dong. Gue kaget bang, ternyata bener. Gue pikir cuma bercanda tuh si Ricky kan. Udah. Kenapa ya kan gue gitu kan? Mikir siapa nih yang bikin kecupan begini kan? Terus si Ricky masih ngeledek tuh. Pasti lu abis bawa cewek nih kesini nih gitu kan? Demi Allah Ki, gue nggak bawa siapa-siapa, gue bilang gitu kan. Nggak sampai di situ bang, kejutan di pagi itu bang. Nah pas si Ricky ngeliat ke arah spray di kasur itu kan, ada spray ya. Di situ ada gumpalan rambut panjang bang, beberapa helai itu. Rambut panjang? Rambut lu sama Ricky nggak ada yang panjang? Nggak ada yang panjang. Kayak rambut cewek habis dipotong di salon gitu bang ya. Iya. Terus ngelingker gitu loh. Dan rambutnya tuh memang acak-acakan sih. Nggak rapi kayak rambut bekas orang dipotong rambut gitu kan. Nah si Ricky nanya lagi, ini rambut siapa mas kalau lu nggak bawa cewek gitu kan? Gue gimana ya? Gue dongkol juga sebenarnya waktu itu. Gue nggak bawa cewek gitu kan. Dan gue tidur sendiri gitu kan. Lu kan tahu gue udah punya bini, lu juga kenal bini gue kan. Masa gue bawa cewek sih gitu kan? Nggak mungkin. Kalau bawa cewek mending gue di hotel lah, di mana lah, di luar gitu kan bang. Nah akhirnya udahlah gue lupain lah. Gue coba anggap nggak terlalu mikirin banget lah gitu ya, nggak ambil pusing. Akhirnya karena gue harus kerja pagi itu, gue mandi, gue bawa rambut itu, gue cuci, terus gue buang, gue bersihin lah ya, gue bacain doa. Dan pas gue mandi kan ternyata ada kecupan lagi nih di dada sama di paha. Gue makin shock tuh kan. Dan gue ngerahasiain dari si Ricky,
ya udahlah, gue pokoknya masih nggak mau mikir yang terlalu panjang lah. Udah gue mandi, selesaiin mandi, terus gue berangkat kantor biasa. Jujur aja di kantor gue sempet mikir-mikir sih sebenarnya ini kenapa gitu kan, ini ada apa gitu. Udah akhirnya besokannya lagi, hari kedua, malam kedua Ricky sip malam kayak gitu lagi bang. Sama, kejadian rambut lagi, kecupan lagi, dan gue masih sembunyiin dari si Ricky. Gue nggak mau si Ricky ini jadi takut gitu kan. Pokoknya kejadian ini selama seminggu, selama si Ricky masuk malam itu. Nah, karena gue udah dalam seminggu itu selalu diteror gitu bang ya, kan gue lumayan stres juga nih lama-lama nih ya. Nah, pas hari Sabtu itu, gue mutusin buat main ke rumah kakak gue nih di Kamal, buat refreshing lah. Dan sebelum gue main ke sana, itu bekas kecupannya gue kerok dulu bang. Jadi biar kayak orang habis kerokan gitu. Disamarin lah Disamarin. Karena gue nggak mau kakak gue ngeliat nih kenapa nih kok ada tanda merah di sini gitu kan. Udah akhirnya itu hari Sabtu malam minggu gue nginep di rumah abang gue tuh ya. Gue iseng nih calling si Ricky. Ricky kan waktu itu kan udah nggak sip malam nih. Gue nanya, Ki gimana kosan aman gitu kan? Aman, nggak ada apa-apa gitu kan. Ya udahlah, gue lega tuh ya. Udah akhirnya gue balik lagi tuh ke kosan itu. Si Ricky kan posisinya sip pagi, jadi gue tidur bareng berdua. Selama kita tidur berdua tuh nggak pernah ada gangguan apapun. Dari situ gue mulai menyimpulkan bang, berarti mungkin ini yang diteror emang gua gitu kan, bukan si Ricky. Sebulan 2 bulan lah pokoknya semenjak kejadian itu kan selalu berlangsung ketika si Ricky masuk shift malam, itu masih berlanjut terus bang. Gue lama-lama capek bang, jujur aja gue capek, terus takut juga nih kenapa nih gitu. Nah akhirnya gue datengin orang pinter. Lu ke orang pinter? Ke orang pinter. Dan itu cerita ini tuh gue keep sendiri sebenarnya sih, gue nggak cerita ke ibu kos ataupun ke penghuni tetangga sebelah gitu, cuman gue telan sendiri gitu. Nah udah gue ke orang pinter, sebut aja namanya Pak Umar ya. Jadi sore itu gue sepulang kerja, gue datangin ke salah satu orang pinter di masih daerah situ juga sih. Terus gue ngobrol sama beliau, katanya si penghuni ini memang dia tuh suka sama gue katanya bang. Penghuni kamar mandi atau? Jadi penghuni kamar mandi ya, yang tadi yang si kuntilanak itu. Jadi katanya wajah kamu tuh ngingetin sama mantan dia katanya gitu. Gue nggak tahu ya itu bener apa enggak, tapi gue langsung merinding banget pas diceritain begitu bang. Terus akhirnya gue minta tolong lah sama Pak Ustadz itu kan, gimana caranya biar gue jangan diteror gitu. Gue udah capek gitu kan. Akhirnya gue dikasih air putih 1 botol sama garam kasar. Nah kata si Pak Umar ini garam ini nanti malam selepas maghrib kamu taruh di pojokan kamar gitu kan, di pojokan kamar. Terus air ini nanti kamu sirami di kamar mandi. Oh ya satu lagi, gue juga dikasih secari kertas, itu isinya kayak bacaan Arab gitu ya. Ya jadi gabungan antara kayak ayat-ayat pendek gitulah gitu ya. Udahlah pokoknya akhirnya gue terima dan gue lakuin semua yang dia suruh kan. Itu pas habis maghrib garam gue sebarin di pojokan kamar 4. Nah yang air ini jujur aja gue tuh gimana ya, agak-agak ngeri juga. Gue udah trauma banget masuk ke kamar mandi itu lagi bang. Tapi mau nggak mau gue harus ngelakuin itu kan. Udah gue jadinya jalan tuh ke kamar mandi itu malam itu habis maghrib. Gue buka pelan-pelan tuh pintu kamar mandinya. Gue tuh udah gimana ya, udah merinding banget lah pokoknya. Udah keinget yang kejadian yang kemarin itu kan. Udah gue baca tuh doa-doanya, langsung gue guyurin semuanya itu air. Gue langsung lari bang, gue nggak mau lama-lama di situ. Nah abis dari kejadian itu, abis dari gue bacain doa itu ya, itu emang sama sekali nggak ada teror lagi bang. Kecupan-kecupan itu udah nggak muncul? Udah nggak muncul lagi. Rambut juga udah nggak ada lagi bang. Itu lumayan lama sih ya, sekitar 3 bulanan lah. Itu nggak muncul lagi. Nah tiba-tiba teror itu muncul lagi bang. Itu gara-garanya gue mandi, tapi bukan di kamar mandi itu ya, sebelahnya bang. Kamar mandi sebelahnya. Pas gue mandi dari situ, malam itu juga gue ngalamin lagi bang, kayak kecupan sama rambut itu. Tapi kalau untuk yang kayak penampakan atau suara yang langkah kaki itu udah nggak ada. Cuman dia selalu ada rambut sama kecupan. Berarti kemungkinan kuntilanak itu emang menghuni di daerah sekitaran situ ya? Iya, kemungkinan. Gak cuma di kamar mandi yang lu bersihin itu ya? Kemungkinan sih gitu bang. Nah, akhirnya kan gue penasaran nih. Gue udah capek, akhirnya gue ngomong sama si Ricky.
Ki, ini kenapa sih Ki? Kok gue selalu diteror gitu kan? Emang masih, kata dia kan. Iya masih, jujur aja selama ini gue bohong sama lu gitu kan. Sekarang gue tanya deh, waktu itu lu mandi di sana, lu ngapa-ngapain nggak itu kan? Lu tahu maksudnya kan kalau Iya. dikiranya gue ngelakuin hal-hal yang jorok itu kan, bang, nggak mungkin lah gue bilang gitu kan. Tapi gue penasaran nih sama kamar nomor 25 itu, Ki. Itu kenapa sih? Emang kenapa, kata si Ricky? Nggak ada apa-apa kok, kata si Ricky gitu. Enggak, masalahnya gue kalau setiap lewat ke kamar itu tuh kayak ada yang narik gue buat ngeliat terus ke kamar itu gitu kan. Nah, si Ricky nggak tahu tuh kenapa. Tapi yang dia tahu, setiap ada penghuni yang menghuni di kamar itu nggak betah lama, bang. Paling seminggu, 2 minggu, sebulan pasti langsung dia kabur. Dia pindah lah ke kamar lain gitu kan. Suatu malam nih bang nih, gue jam 1 malam kebangun. Tapi bukan karena teror ya. Jadi gue tuh pengen sholat malam, gue pengen biar jangan diganggu lagi gitu kan. Malam itu sekitar jam 1 masih agak rame lah, masih ada yang suara-suara dari kamar sebelah gitu kan. Gue masih nggak takut lah, wah masih banyak yang belum tidur gitu kan. Udah gue langsung sholat. Nah pas sholat itu, sehabis sholat gue kayak ngerasa nggak tahu nih tidur apa enggak nih, gue bingung nih bang nih. Jadi kan gue masih di atas sajadah bang, tapi kayak gue lagi tidur gitu loh, kayak raga gue di sini, tapi gue kayak lagi kemana gitu, nggak tahu jiwanya lagi kemana gitu kan. Nah itu gue kayak mimpi, gue lagi di padang rumput yang luas itu, banyak bunga-bunga kayak taman gitulah. Terus ada cewek nih bang, rambut panjang, mukanya pucet. Itu dia tuh senyumnya tuh senyuman cewek nakal gitu bang. Jadi gue tuh posisinya lagi tiduran nih, lagi tiduran di rumput gitu kan. Gitu ya? Dia gini bang, aduh berani bang. Kata dia gini, namaku Sekar, gitu kan. Terus rambut yang ada di kamarmu itu adalah rambutku, katanya gitu. Gini. Terus dia tuh ketawa ala kuntilanak yang menggelegar gitu, gimana yang bikin orang takut gitu bang ya. Dia ketawa gitu. Dan dia tuh pengen ngebangunin gue dari tidur itu. Dan gue, untungnya gue nggak mau. Tangan gue nggak mau di situ. Gue kaget dong, langsung namanya Sekar. Sekar kan kalau dalam bahasa Jawa kan artinya bunga ya. Bunga, iya. Nah bunga. Terus gue mimpi juga di taman bunga bang. Banyak bunga sama rumput-rumput. Dan dari kamar mandi lu cium juga bau bunga juga. Jadi gue mengait-ngaitkan itu semua kan. Nah terus akhirnya gue di situ berusaha lari tuh di mimpi itu. Gue berusaha lari tapi gue nggak bisa kemana-mana bang. Gue lari ke sana jadi tuh kayak hamparan rumput yang luas, nggak ada ujungnya gitu bang. Jadi kemana-mana lu lihat tuh semuanya tuh rumput sama bunga-bunga gitu. Gue nggak bisa kemana-mana. Si Sekar ini dia masih cekikikan sambil ngejar gue gitu kan. Nah pas banget dia hampir ngeraih gue nih, gue kebangun dari situ. Dan pas gue kebangun, ternyata gue lagi tidur di atas sajadah bang. Udah keringetan, keluar semua, udah keringet dingin tuh kan. Gue bingung nih, kenapa nih? Mimpi apa ini terus? Oh ya satu lagi bang, pas gue bangun, itu kalimat pertama yang gue ucapin tuh Sekar gitu sambil teriak bang. Iya. Gue teriak begitu. Gue udah ketakutan banget tuh jujur ya. Ini berarti ada apa-apanya di kamar nomor 25, kalau nggak di kamar mandi ini nih. Gue coba cari tahu nih. Tapi penghuni kos di situ tuh entah mereka nggak tahu atau nyembunyiin sesuatu, gue nggak tahu ya. Gue juga mau nanya ke ibu kos, gue nggak enak bang, karena gue di situ kan ya masih baru lah ya, belum terlalu akrab gitu kan. Nah udah akhirnya mimpi ini nih bikin gue tuh kayak pengen ke orang pinter lagi bang. Ya kan, gue pengen ke orang pinter lagi nih, sebenarnya kenapa itu kan? Dia maunya apa dari gue itu kan? Gue udah minta maaf kalau emang gue salah di sini, udah ngebersihin tempat dia atau gimana. Pokoknya gue udah minta maaf lah intinya. Kok kenapa gue masih diteror gitu kan? Gue ke orang pintar tapi bukan Pak Umar, beda lagi. Ini orang pintarnya ustadz atau orang pintar yang dukun? Enggak, dia ustadz. Nah yang satunya lagi ini dia di daerah Kamal bang, bukan daerah Jakarta Utara dekat kosan itu. Jadi gue adalah di sana di Kamal. Yang gue heran, yang namanya juga orang pintar kali ya bang ya. Tanpa dia pernah ke situ, dia tahu letak kamar gue di sini, kamar mandi di sini, ini di sini gitu kan. Nah, karena gue nggak dapat informasi yang valid di kosan itu tuh sebenarnya ada apa tuh di kamar nomor 25 itu, baik dari penghuni ataupun dari ibu kos. Gue pengen cari tahu dari orang lain, yaitu dari orang pintar ini, yang orang Kamal ini bang. Terus dia bilang, katanya dulu tuh memang di kamar 25 itu ada cewek yang tinggal di situ.
Dan dia itu hamil bang. Terus dia bunuh diri di kamar mandi sebelahnya itu. Gitu. Dan katanya memang itu cowoknya tuh agak mirip sama gua katanya gitu. Gue langsung merinding bang kan waktu itu kan. Gila ini. Kok bisa ya gitu kan. Akhirnya kan sebenarnya gue udah pengen pindah banget dari situ. Tapi sama si orang pintar yang ini gue dikasih saran sih. Maksudnya nggak usah takut sama yang beginian gitu kan. Sebenarnya makhluk-makhluk begitu kan nggak sempurna lah ya. Kita kan sebagai manusia lebih sempurna gitu kan. Gak usah takut. Yang penting doa aja gitu kan. Kalau mau tidur berdoa aja gitu kan. Berserah diri gitu kan. Akhirnya gue bertahan bang di situ bang. Bertahan sampai setahun, 2 tahun. Ya gue hampir selama 2 tahun itu hampir selalu ada teror. Yang paling sering sih rambut itu. Ya, kurang lebih seperti teror-teror yang lu alamin tadi lah. Iya, memang sih gue nggak pernah ditampakin secara real nyata depan mata ini sosoknya kayak gini, nggak pernah memang. Cuman lebih sering lewat mimpi ataupun lewat ya rambut sama kecupan itu. Akhirnya karena emang gue udah nggak tahan lagi nih, gue pengen pindah dari situ. Gue rasa 2 tahun tuh cukup lah di situ buat mengalami teror yang se ekstrim ini kan dalam hidup gue tuh baru kali ini bang soalnya bang teror kayak gitu. Akhirnya udahlah, gue pindah dari situ. Dan si Ricky juga mutusin buat pindah juga, walaupun dia nggak diteror. Ya jadi ya gitu bang, kurang lebih ceritanya. Oke, itu tadi cerita dari Fajri. Thank you banget Fajri udah share cerita di Lentera Malam. Nih cerita yang gue suka sih nih, karena gue ngerasa banget nih, gue ada di posisi lu saat lu tadi cerita sih. Jadi gue mau nanya sedikit nih tentang cerita lu yang lu bawain tadi nih, Fajri. Untuk pertanyaan pertama, untuk terakhir kali lu dengar kabar kosan itu, nomor 25 itu ada yang huni nggak sih? Atau terakhir kali lu pindah akhirnya, selama lu tinggal situ 2 tahun, ada nggak sih yang huni kamar 25 itu? Jadi kebetulan belum lama ini sih, sekitar sebulan yang lalu, gue masih punya kontak nih, temen yang pernah kos di situ. Tapi dia posisinya juga udah pindah, tapi dia lebih lama di sana tinggalnya. Gue nanya, di kamar nomor 25 gimana? Nggak ada penghuninya bang. Sampai sekarang. Sampai sekarang berarti sampai 1 bulan yang lalu ya. Sampai 1 bulan yang lalu ya. Belum ada yang ninggalin kamar nomor 25. Belum ada bang. Dan lu kan sempat bilang lu kan agak nggak enak ya nanya ke ibu kosnya ya tentang kamar 25 itu. Tapi lu sampai sekarang belum tahu ada cerita dari ibu kos itu. Belum. Sama sekali. Karena dari awal gini bang, si ibu kos ini kayak kesannya kayak nutup-nutupin. Jadi sebenarnya gue emang nggak pernah cerita sama si ibu kos. Cuman si Ricky ini pernah ngomong karena kan dia lumayan deket kan sama ibu kos. Iya. Kata si Ricky sih ibu kos selalu bilang, selalu menyangkal lah, nggak ada apa-apa kok di sini aman gitu. Iya. Entah ya, mungkin dia nutup-nutupin biar image kosannya nggak jelek kali ya. Gue juga nggak tahu bang. Dan lu sempet nanya juga ke beberapa orang yang situ juga nggak ada yang tahu ya tentang kamar 25 itu. Nggak ada yang tahu, cuman ada beberapa penghuni lain juga yang diteror, tapi nggak se-ekstrim gue sih. Kayak paling kayak ngedenger malam-malam ada yang mandi. Tapi dari arah kamar mandi itu. Iya. Dan mereka tuh kayak keep silent gitu loh bang. Jadi ini kosan gue kan kayak orangnya tuh pada cuek-cuek gitu loh bang, kayak satu sama lain tuh cuman paling pulang, masuk ke kamar, berangkat kerja, udah gitu aja, nggak pernah negur satu sama lain gitu loh. Karena cuma untuk transit tidur aja ya, nggak buat bersosialisasi gitu ya. Gitulah bang kira-kira. Untuk masalah yang lu lagi sholat tahajud nih, Jri, lu kan sempet, ini lu masih ini ya, ibaratnya, gue mungkin kalau dengar cerita lu ini kayaknya lu emang mimpi aja, pas lagi sholat tahajud itu ya, lu karena mungkin lu ketiduran kali di sajadah itu. Lu bisa deskripsiin nggak sih wajah dari si Sekar ini kayak gimana gitu? Jadi sebenarnya sih dia cantik bang, dia mukanya cakep ya, warnanya kulitnya putih gitu. Cuman senyumnya itu kayak senyum-senyum yang nakal tapi nyeremin gitu loh bang. Iya. Dan kulitnya pucat ya tadi. Kulitnya pucat. Terus tangannya juga pucat. Tangannya pokoknya badannya semuanya putih pucat gitu bang. Terus dia juga pakai baju warna putih panjang, rambutnya sebahu, lurus rambutnya. Itu kira-kira rambut yang sebahu itu sama nggak kayak rambut yang lu temuin di kamar atau lebih panjang yang di kamar? Kurang lebih sama sih. Kurang lebih sama segitu. Karena dia juga di mimpi itu dia bilang itu rambut saya bener. gitu. Tadi dia ngomong gitu. Kan, ya di kamar kamu itu adalah rambut saya. Sambil dia ketawa kecikikan gitu bang. Tapi lu ngeliatnya itu lebih mirip ke manusia apa bener-bener sosok kuntilanak yang di mimpi lu? Lebih mirip ke manusia sih. Tapi manusia yang mukanya pucat banget. Iya. Kayak gitulah. Dan mungkin kalian yang lebih tahu boleh komen di bawah kalau orang nyium bau-bau melati ya atau bunga kenanga gitu ya. Iya. Itu benar nggak kalau ada kuntilanak yang datang? Karena gue dengar juga beberapa cerita emang kalau kita tiba-tiba nyium bau bunga itu tapi nggak ada tanaman di dekat situ, itu ya kemungkinan besar perempuan itu datang. Miss kuntilanak. Gila. Jadi sama yang dia meninggal itu berarti meninggalnya dia tinggal di kamar 25, hamil
gantung diri atau apa meninggal? Dia bunuh dirinya sih kurang spesifikasi ya, gue nggak tahu. Apa dia ditusuk apa gimana? Iya. Tapi sih masih ada hubungannya sama cowoknya. Yang jelas gitu, ditinggalin gitu kan. Ditinggalin cowoknya, terus dia bunuh diri, tapi entah dia bunuh diri nusuk pakai pisau atau digantung diri, nggak tahu sih. Iya, pokoknya Pak Ustadznya cuma ngomong, Iya. dia bunuh diri aja Iya. di kamar mandi yang lu bersihin itu. Iya benar. Gila sih, cuman emang kalau penghuni itu radiusnya ya nggak cuma di situ aja, biasanya sekelilingnya pun orang bakal ngerasain gitu. Iya benar bang. Dan kosan itu sampai sekarang masih ada kosannya. Masih ada bang. Ya, silakan Anda cari sendiri kosannya di mana. Yaudah, Pak Fajri, thank you banget udah share cerita di Lentera Malam. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai detik ini. Gua Adit dari Lentera Malam dan Fajri izin pamit.